Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengklasifikasian makhluk hidup, di mana di dalamnya yang akan dijelaskan yaitu tentang kunci dikotomi dan juga tentang pengklasifikasian makhluk hidup yang 5 kingdom ya. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Makhluk hidup di bumi ini sangat banyak dan tentunya beraneka ragam jenisnya ya. Oleh karena itu dibutuhkan pengelompokan atau pengklasifikasian berdasarkan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan tersebut. Nah, pengklasifikasian makhluk hidup ini dilakukan agar kita lebih mudah mempelajari dan memahami tentang makhluk hidup yang ada di bumi ini. Makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama persamaan dan perbedaan, yang kedua ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi, serta yang ketiga manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Takson merupakan urutan klasifikasi makhluk hidup mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Urutannya yaitu diawali dari kingdom atau dunia, yang kedua phylum untuk hewan, dan divisio untuk tumbuhan. Terus yang ketiga kelas, yang keempat ordo atau bangsa, yang kelima familia atau suku, yang keenam genus atau marga, dan yang ketujuh spesies atau jenis. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel di bawah ini. Dan untuk menentukan takson biasanya menggunakan kunci determinasi, di mana dasar yang dipergunakannya yaitu menggunakan kunci dikotom. Klasifikasi makhluk hidup yang biasa digunakan saat ini yaitu klasifikasi 5 kingdom. Di antaranya yang pertama Monera, Protista, fungi atau jamur, yang keempat plantae atau tumbuhan, yang kelima animalia atau hewan. Klasifikasi pertama yaitu Monera dengan ciri-ciri bersel 1, tidak mempunyai membran inti, berkembang biak dengan membelah diri. Misalnya golongan bakteri dan alga biru. Kelompok yang kedua Protista. Ciri-cirinya selnya memiliki membran inti, bersel tunggal, serta mampu berkembang biak. Salah satu contohnya yaitu amuba, euglena, dan paramecium. Kelompok ketiga yaitu fungi atau jamur. Ciri-cirinya memperoleh makan dengan cara mengurai bahan organik makhluk hidup yang sudah mati, tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun, serta hidup di tempat yang lembab. Kelompok keempat plantae atau tumbuhan, dibagi 3 divisio yaitu bryophyta, pterodophyta, dan spermatophyta. Bryophyta atau disebut juga dengan lumut, ciri-cirinya hidup di tempat yang lembab dan tidak mempunyai akar tapi mempunyai rhizoid. Bryophyta ini dibagi menjadi 3 yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Divisio pterodophyta atau tumbuhan paku, hidupnya di mana saja terutama di tempat yang lembab serta memiliki akar, batang, dan daun sejati. Divisio yang ketiga yaitu spermatophyta atau tumbuhan berbiji, dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok gymnospermae dan angiospermae. Gymnospermae ini yaitu tumbuhan biji terbuka di mana bijinya terdapat di permukaan daun buah.
Misalnya melinjo dan pinus. Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup dibagi dua kelompok, yaitu dikotil dan monokotil. Perbedaannya bisa dilihat di gambar berikut. Contoh tanaman monokotil dan contoh tanaman dikotil. 5 animalia atau hewan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, dibagi menjadi 8 kelompok: Porifera, Solenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Vertebrata atau hewan bertulang belakang dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu Fisces, amfibi, reptilia, mamalia, dan aves. Setelah menyimak penjelasan tadi, yaitu tentang pengklasifikasian makhluk hidup, mudah-mudahan kalian masih penasaran ya. Nanti boleh menambah pengetahuannya dengan membaca-baca atau melihat video-video yang lainnya ya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.